Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky, kembali lagi dengan kami di konten Sabi, sharing asik bareng IPF. Pada episode kali ini, kita akan banyak membahas mengenai pengalaman student exchange. Tapi hari ini saya tidak hanya sendirian, hari ini saya ditemani dengan narasumber-narasumber yang keren dan juga hebat yang bisa memberikan inspirasi kepada kita semua. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber, ada Kak Safira, Halo semua. ada juga Kak Yusliza. Hai semua. Oke, mungkin bisa perkenalan diri dulu. Dari pertama mungkin Kak Safira dulu. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Safira Anissa, aku IPF student batch 2019. Oke, mungkin ini bukan yang pertama kali ya untuk podcast. Iya. Oke, mungkin dari Kak Yusliza. Hai, saya Yusliza binti Muhammad Yasin daripada Kelantan, Malaysia, dan saya mahasiswa semester kelima daripada Universiti Utara Malaysia di Kedah. Oke, baik. Terima kasih untuk perkenalan dirinya. Baik, mungkin saya ingin tanya tentang kesibukan hari ini teman-teman dalam kuliah itu, mungkin dari Kak Safira dulu dia. Jadi aku kan semester 7, terus sekarang mungkin lagi nyusun skripsi aja sih. Oh, Iya. sibuk skripsian. Baru Oke, mulai. Baru mulai. Iya. Oke. Kalau Kak Yusliza, Bagi saya, kalau untuk hari ini, kami ada collaboration antara UUM dengan UMY, dan kita ada presentation untuk hari ini tentang case study tentang ekonomi. oke. Jadi lepas ini ada kelas. Ya. Oke, baik. Tadi sempat disinggung di awal bahwa kita akan banyak sharing ya tentang pengalaman exchange. Kak Safira juga punya pengalaman juga tentang exchange itu sendiri, kemudian Kak Yusliza juga. Nah, tapi sebelumnya saya ingin mulai dengan pertanyaan besar. What do you think about your student exchange? Why kita harus pergi exchange? Kenapa kita harus mengikuti exchange juga? Mungkin dimulai dari Kak Yusliza dulu. Okay. Bagi saya, exchange student ni amat penting untuk dapatkan pengalaman berada di luar negara. Oke. Dan pengalaman tu amat bermakna bagi saya sebab berbeza culture, berbeza masyarakat, dan exchange student juga adalah nilai tambah untuk diri pelajar itu sendiri kerana kita boleh includekan dalam resume kita dan boleh berceritakan tentang pengalaman semasa interview. Oke. Kalau menurut Kak Safira? Kalau buat aku sendiri, exchange itu suatu kesempatan bagus selama kita menjadi mahasiswa ya. Khususnya kan kita pasti bisa milih tuh untuk negara mana yang akan kita tuju, dan kita bisa tahu perkembangan negara tersebut, sistem edukasi yang berbeda, dan ketemu teman-teman yang memiliki experience yang berbeda juga. Oke, terima kasih. Terus terkait Yusliza nih, penasaran kenapa pilih Indonesia and also UMY as a university dan juga IPF itu kenapa? Mungkin bisa diceritakan. Kenapa pilih Indonesia itu sebab pertama sekali currency kita lebih kurang sama, atau mungkin Indonesia lebih murah daripada Malaysia. Okay. Jadi faktor kewangan itu adalah satu faktor yang penting untuk exchange student. Dan keduanya, kenapa saya pilih UMY, saya cuma join sharing session bersama Pak Dimas dan saya tertarik dengan UMY. Jadi saya terus kontak dengan Pak Dimas di email dan terus daftar untuk exchange student di UMY. Oke, jadi sebelumnya sudah ada conversation dulu dengan Pak Dimas. Iya. Nah, Pak Dimas tahu siapa? Direktur IPF. Ya. Oh, sebelumnya saya nggak tahu. Oke. Baik. Pengen nanya juga Kak Safira kenapa pilih UMY dan IPF, nggak apa-apa ya? Oke. Kenapa awalnya gitu? Kenapa pengen di IPF? Mungkin kan dulu karena aku lulusan pondok ya, cuman terus kan kayak kurang menjurus gitu. Tapi aku udah tertarik banget sama ekonomi dan mungkin diarahkan lebih ke yang carilah kalau ada international program gitu. Karena kan lebih bisa luas wawasannya, bisa bahasa Inggrisnya juga bisa sering gitu kan kalau misalnya di international program itu. Mungkin karena international program sih. Dulu pondok di mana? Di Gontor. Gontor. Iya. Tapi asalnya dari mana?
sini Jogja. Oh, asalnya dari Iya. Jogja. Oke. Terus tentang sudah berapa lama tinggal di Indonesia berarti, Yusliza? Saya di sini telah 3 bulan lebih. 3 bulan lebih. Ya, Nah, mungkin bisa di-share pengalaman tentang hidup lama di Indonesia. ya. Boleh. Perbedaan mungkin dari sisi culture dulu. Dari segi culture, di sini bahasa Jawanya begitu menguat. Jadi kadang-kadang saya tidak faham apa yang dicakapkan oleh masyarakat di sini. Ya. Terus tentang pendidikannya kayak gimana? Apakah ada perbedaan antara sistem pendidikan di Malaysia dan juga di Indonesia? Bagi saya tidak banyak perbezaan antara UUM dengan UMY dari segi lecturenya. Pensyarah akan menyampaikan lecture dan dari segi penilaian kita juga ada exam, presentation, quiz sama seperti di UUM. Oke, mungkin terkait berarti terkait Jogja sendiri sudah pusing-pusing lah. Ya. Sudah pusing-pusing. Oke. Bukan hanya di Jogja, saya juga ke Dieng. Ke Dieng? Ya, Sama siapa? bersama teman saya dari UUM tapi dia di UGM. Oh, tapi dia di UGM. Ya. Gimana tentang Jogja? Jogja amat istimewa bagi saya seperti namanya Jogja Istimewa. Jogja Istimewa. Dan di sini budaya masyarakat masih menebal dengan perarakan di Malioboro. Saya kira begitu bagus di sini. Terus terkait kalau orang-orang Indonesia sendiri itu ramah tak terhadap Yusliza? Ya, masyarakat di sini sangat ramah terhadap saya. Kalau saya bertanyakan sesuatu, mereka sangat friendly untuk menjawab pertanyaan saya dan membantu saya. Begitu. Oke. Terus menurut Yusliza ini kan sudah pusing-pusing, banyak tempat yang sudah dikunjungi. Ya, saya ke air terjun, ke pantai, ke Dieng itu memang best, tempat yang tinggi, tempat sejuk, dan juga ladang strawberry di sini. Kira-kira tempat yang paling berkesan itu ada di mana? Tempat wisata yang paling berkesan? Paling berkesan bagi saya ladang strawberry di Magelang tu, kerana saya suka makan strawberry, jadi saya suka ke sana. Oh, oke. Terus tentang ini, kalau Kasafira baru pulang dari Poland. Iya. Oke, mungkin bisa diceritakan kenapa di Poland dan ikut program apa? Bagi yang belum tahu, saya ikut program ISMA atau Indonesian International Student Mobility Awards. Itu semacam skema beasiswa dari pemerintah, dari Kemendikbud, untuk agar mahasiswa bisa melaksanakan student exchange di negara tujuan. Dan itu negara pilihannya sebenarnya banyak, dan masing-masing minimum requirement itu beda-beda. Dan kenapa saya pilih Polandia? Pertama mungkin lihat kemampuan diri juga kan, maksudnya kemampuan tes bahasa Inggris kita menyesuaikan dengan kampus tujuan. Terus juga saya di University of Warsaw. University of Warsaw itu sendiri merupakan yang terbaik di Polandia. Walaupun itu mungkin lebih terbaiknya itu lebih di arah Visipol atau Political Science, tapi sesuai dengan tujuan ISMA, yaitu bisa merasakan studi di lintas jurusan kayak gitu. Dan saya mau mencobakan itu. Tapi di sana juga kita ngambil course-nya itu yang mungkin masih inline lah sama ekonomi gitu. Ya antara politik dan ekonomi kan masih nyambung gitu. Terus kalau di Polandia itu sendiri mungkin beberapa yang beda dari Indonesia ya pastinya. Pertama itu sendiri adalah public transport. Pasti di sana lebih bagus. Kalau misalnya maksudnya kan kalau di sini lebih banyak naik motor gitu kan. Kalau di sana udah semua pada pakai public transport, dan keuntungan bagi student sendiri itu besar gitu kan. Jadi misalnya kita beli tiket itu bisa setengah harga kayak gitu. Jadi semua pada pakai public transport. Terus yang kedua itu mungkin di sana culture kayak sapa menyapa ya. Itu kuat banget sih di sana. Polandia bagus. Oke, tapi bagi kita pertama kali datang untuk ke Europe itu bisa rasain ke Polandia.
Jadi kesan pertama sudah bagus ya. Bagus. Terus masyarakatnya juga gimana itu? Iya, sangat ramah sekali pokoknya yang kita nggak kenal. Maksudnya kan kita sebagai stranger ya, kayak kita lihat bule di sini kan pasti suka diliatin gitu kan. Di sana ya orang mungkin sangat individual gitu ya, jadi biasa aja dan ramah-ramah. Tapi tidak ada tantangan atau kendala gitu tentang apa komunikasi, bukan komunikasi. Maksudnya ada culture berbeda dengan orang-orang. Itu Mungkin ada pantangannya nggak? masalahnya mungkin ada lebih di komunikasi. Di sana bahasanya agak susah banget gitu kan. Oh gitu. Terus mungkin mereka agak kurang menerima kayak yang pakai bahasa Inggris gitu kan. Jadi kadang kita ya ajaklah teman Polandia atau enggak kita belajar sedikit kayak sekedar sapa menyapa gitu bahasa sana. Terkait international agenda ya, mungkin Safira sudah ini yang pertama kali atau sebelumnya sudah pernah ke negara-negara untuk exchange student? Sebelumnya ikut ini summit sih, Istanbul Youth Summit. Itu sekedar kayak perkumpulan pelajar gitu di Turki. Tapi campur ada international student sama national student. Jadi itu conference gitu atau iya, semacam summit, summit, kayak bawain project gitu. Itu pertama international event aku pertama. Oke. Tapi untuk exchange student sebelumnya belum pernah ya? Belum pernah karena kan Covid kan. Oh, Terus iya. habis itu kayak udah pernah daftar cuman di sana negaranya belum buka, habis itu online. Ya udah ini di semester terakhir lah ya, semoga bisa, ternyata bisa. Oke. Kalau tentang itu apa ya? Sistem education-nya ada perbedaan nggak? Sistem education-nya itu menurut aku lumayan berbeda karena di sana kayak satu course itu bisa 3 dosen, jadi kayak yang dari ada akademisi, practitioner, terus yang mungkin dari pemerintahan itu juga ada. Terus kayak di kelasnya itu juga kita selalu open discussion gitu, jadi kayak misalnya dosennya nanya apa, terus ya udah mahasiswanya langsung angkat tangan kayak gitu. Jadi lebih ke open discussion gitu. Oke. Di Polandia sering jalan-jalan dong. Iya, maksudnya ya beberapa aja kan, mumpung di Europe kan di sana kan kemana-mana juga nggak perlu visa lagi. Sama teman-teman yang lain? Sama juga teman-teman yang dari lain. Indonesia. Dari Indonesia. Itu berapa banyak? Kalau kita sendiri dari Indonesia itu ada 25 dari berbagai univ di Indonesia. Oke. Jalan-jalan, tentang jalan-jalan ya. Tempat yang paling berkesan kira-kira di mana? Dan misalnya nih buat orang baru yang pengen ke Polandia, kira-kira tempat apa yang mesti dikunjungi gitu? Kalau untuk tempat wisata ya mungkin ada di Zakopane. Itu Zakopane kayak, tapi pas winter ya, dia kayak punya gunung salju lah gitu. Maksudnya kan di yang lain kan nggak ada. Tapi kalau untuk Europe, kalau pertama kali ke Europe, ke Polandia bagus. Karena ternyata untuk negara-negara lain itu mungkin ya kita bakal bandingin lagi, oh ternyata lebih bagus di Polandia, kayak sekedar public transportnya gitu. Jadi kayak pertama kali untuk datang ke Europe bisa coba Polandia. Arsitekturnya juga ya kayaknya Arsitekturnya menarik. di sana ya. Terus historinya juga kan, orang-orang pada Inggris banget sama history di sana. Kalau Yuslica, kalau saya pengen ke Malaysia, kira-kira tempat apa yang harus dikunjungi yang paling jika saya punya satu hari di Indonesia, di Malaysia? Di Malaysia mungkin Mas Rizky boleh ke Pahang. Di sana Cameron Highland, keadaannya seperti Dieng. Ada bukit-bukit, ada tumbuhan, tanaman, dan strawberry juga di sana. Ya. Jadi worth it lah. Selain itu kalau di KL sendiri atau di negara bagian lain? Ya, kalau di KL, kalau Mas Rizky suka shopping, boleh ke KL untuk bershopping. Oke, baik. Terus tentang, berhubung kita akan beranjak ke akhir tahun, kira-kira harapan dari teman-teman semua untuk tahun baru 2023 ini apa? Kira-kira mungkin dari Kak Safira dulu. Ya mungkin karena kita lagi ngomongin juga tentang student exchange ya, gimana pun biar semoga mahasiswa atau adik-adik tingkat yang lainnya bisa merasakan lah itu satu semester buat exchange kan, kayak Yusliza juga ke Indonesia, mungkin bisa lah dari negara-negara terdekat di Asia Tenggara atau mungkin ikut juga sama ISMA, masih banyak peluang-peluang lain untuk mengikuti student exchange ini. Oke, ada rencana terdekat nggak yang pengen dilakukan oleh Kak Safira? Kalau aku belum sih, masih selesai skripsi dulu, mungkin magang gitu, cari-cari magang. Kalau Kak Yusliza?
Ya, bagi saya juga seperti Kak Syafira, saya sangat merekomenkan kawan-kawan untuk join student exchange untuk mendapatkan pengalaman dan merasai sendiri berada di luar negara. Oke. Mungkin Yusliza bisa ajak teman-temannya bicara untuk datang ke Indonesia untuk join student exchange. Ya, kepada semua rakan-rakan di Universiti Utara Malaysia dan di Universiti seluruh Malaysia, anda perlu mencuba sendiri untuk daftarkan exchange student di UMY. Oke. Terkait kesan pesan, karena Yusliza berapa hari lagi untuk pulang ke Malaysia? Ya, saya lagi 21 hari Lagi akan 21 balik hari. ke Oke, ke Malaysia. Malaysia. Nah, kesan dan pesan. Kesannya dulu deh. Apa yang ada di hati, yang tertanam di hati ketika Yusliza punya kesempatan untuk kuliah di UMY dan di Indonesia. Ya, kesannya saya berasa saya lebih kuat dan tabah untuk menghadapi segala cabaran di sini kerana kita jauh daripada family. Dan kesan dan apa tadi? Pesan untuk teman-teman yang lain yang pengen exchange. Pesan Apa untuk yang mesti dipersiapkan dan lain sebagainya. persiapan untuk exchange student dari segi kewangan, mentaliti, fizikal, semuanya perlu keseluruhannya kita perlu persiapkan kerana kita akan berada jauh dari keluarga. Jika ada masalah ke apa, kita perlu menyelesaikannya sendiri. Oke. Untuk Kak Safira gimana? Maksudnya kesan juga ketika ada di Polandia dan juga ya kayak kesan dulu aja deh. Ya mungkin kesannya senang ya bisa ketemu, kan kita juga join bareng student Erasmus kan, bisa ketemu dari berbagai negara, terus punya latar belakang yang berbeda, terus kita punya kenalan, terus kayak kesannya juga mungkin kita harus lebih mengembangkan diri kan, karena mahasiswa di sana juga pada keren-keren, terus kayak wah bisa nih kayak gini gitu. Dan pesannya ya semoga teman-teman bisa join ISMA next year. Jangan lupa pantengin IG IPIF atau enggak AIRO itu biar nemu banyak informasi mengenai student exchange khususnya ISMA, dan see you as the next awardees. Oke, baik. Mungkin saya pengen satu kata saja untuk IPF itu apa yang merepresentatifkan IPF. Mungkin dari Kak Safira. Supportive. Supportive. Untuk Kak Yusliza. Apa ya? Yeah, I choose like Syafira, supportive. Supportive also. Oke, thank you so much karena telah hadir di podcast kali ini. Mungkin cukup sekian dari kita semua untuk pemirsa yang ada di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.